Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, SMP Negeri 35 Surabaya, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 35 Surabaya, Ibu Sutarwiyah, SPD MPD, Dewan Staf, Dewan Guru dan Karyawan. Terima kasih atas hadirnya di acara kami. Mohon maaf mengganggu waktunya, bahwasanya pada hari ini, hari Jumat tanggal 7 Juni 2024, kami calon guru penggerak angkatan 10 perwakilan dari SMP Negeri 35 Surabaya akan melakukan diseminasi terkait tema penerapan disiplin positif. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, marilah dengan hati yang suci kita panjatkan puji dari tempat yang makmur. Marilah kita panjatkan syukur kepada pemilik alam semesta, pencipta insan di dunia, pembolak-balik hati manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tenangnya selawat, sucinya salam, semoga tercurah tanpa pernah padam kepada rahmat pemuka alam, pemuhasabah dari yang awal, pahlawan revolusi Islam, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, marilah kita buka acara Mardiani dari kelas 332A CGP 10. Maka Bapak Ibu, disiplin positif, makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yakni sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Perubahan paradigma baru, disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, yang pertama izinkan saya Didi Mardiani untuk mengupas tujuan dari diseminasi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, bahwasanya disiplin positif Bapak Ibu, dan tujuan kali ini adalah ada 3 hal yang akan kita kupas dan punya tujuan yang sangat berarti bagi kami guna pemenuhan tugas. Yang pertama, sebagai salah satu tugas aksi nyata pendidikan guru penggerak modul 1.4. Yang kedua, berbagi pengetahuan pengalaman tentang budaya positif. Dan yang terakhir, membuat perubahan yang berdampak positif dan berkelanjutan di sekolah tentang penerapan budaya positif itu sendiri. Next. Bapak Ibu, sesuai dengan filosofi KHD atau kita kenal dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan adalah menuntun, pendidikan adalah penghambaan pada murid, dan yang terakhir yang sangat kita junjung bahwa sebagai guru adalah ibarat petani. Nah Bapak Ibu, pendidikan adalah menuntun, di mana menuntun segala kodrat yang ada pada anak atau siswa atau murid, yakni mengikuti alam dan zaman Bapak Ibu agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Filosofi ini yang kedua, yakni pendidikan yang menghamba pada murid. Bapak Ibu, bahwa pendidik kita selaku guru yang harus mengedepankan keberpihakan kita pada murid, artinya apa? Bahwa pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan siswa tersebut. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, bahwasanya kita adalah sebagai atau ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Jadi Bapak Ibu, sebagai pendidik, sebagai penuntun, sebagai petani, kita hanya bisa mendik bagaimana akan kita tanam seperti apa hasilnya dari benih itu sendiri. Next. Nah Bapak Ibu, yang selanjutnya budaya positif ini konsep intinya terdiri dari sekian subtema. Yang pertama, perubahan paradigma baru dan disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Untuk paradigma baru dan disiplin positif, saya akan bawakan. Yang pertama, Bapak Ibu,
Pembelajaran disiplin positif harus mengusung bagaimana pembelajaran itu mengubah suatu paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, Bapak Ibu, di sini ada terbagi dua, stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian Bapak Ibu, terkait disiplin positif, bahwa sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin tinggi, disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian Bapak Ibu, disiplin positif itu terkait dengan kebutuhan dasar manusia, bahwasanya kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik, bukan? Jika itu sudah tercapai, Bapak Ibu, maka muncullah motivasi perilaku manusia, yaitu yang terdiri dari ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi perilaku manusia yang ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan penghargaan orang lain. Nah, Bapak Ibu, kemudian apa motivasi intrinsik? Bahwa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita harus bisa membedakan motivasi perilaku manusia itu ada yang berdasarkan motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kemudian kita mempunyai posisi kontrol loh Bapak Ibu guru, yakni sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Nah, Bapak Ibu, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru sebagai teman. Contohnya bagaimana? Sebagai pemantau bagaimana? Nah, misalnya pada saat kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita posisi kontrol sebagai teman, mungkin kita bilang gini sama siswa-siswa atau murid kita, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu guru ya, sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Bagaimana posisi kontrol guru sebagai pemantau ya? Misalnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah loh. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atribut ya. Atau kamu bilang orang tua untuk menyediakan atribut yang kurang lengkap di koperasi dan jangan diulang lagi. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, posisi kontrol apakah kita sebagai pendidik? Misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian, ada pernyataan itu. Kemudian, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini Bapak Ibu sangat diperlukan bagi kita, bersifat abstrak, kita dari hati ke hati, berupa pernyataan universal, sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kemudian menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu memberikan penekanan bahwa menstabilkan identitas itu perlu. Contohnya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan itu dulu. Bapak Ibu juga tidak mau mencari siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Yang selanjutnya, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik Bapak Ibu. Contohnya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kemudian dalam penerapan program ini, disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Kemudian, Bapak Ibu, semoga
pembelajaran atau sharing kita kali ini bermanfaat. Terima kasih, saya Dindin Mardiani. Sesi pertanyaan dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.